Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Ismail Kelana RS yang menulis sejarah adat Luak Nantigo, yaitu menggali dari Kato Pesako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan kepada sanak semoga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di like dan di subscribe agar sanak selalu mendapatkan tulisan saya dengan berkesinambungan. Terima kasih. Dilulang sadulang lai, mandulang ameh timbago. Diulang seulang lagi menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu menegakkan dan menanam Kilok Cayo Datuk Bandaro Putih di Sungai Tarap, memakai hukum Cupak Usali. Sejalan dengan berputarnya waktu, anak dari Putih Reno sudah dewasa yang bernama Kilok Cayo, dengan didikan langsung dari mamaknya Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan, juga dari orang-orang kepercayaan Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. Pemikiran dan pengalaman beliau tentu sudah tertempah dengan baik. Kilok Cayo di kemudian hari akan menjadi tulang punggung di Sungai Tarap untuk memikul tanggung jawab yang berat. Memang beliau sudah dipersiapkan untuk itu sebagai turunan langsung dari pusat pemerintahan adat Dusun Tuo Limo Kau untuk menggantikan tanggung jawab dari Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan di kemudian hari. Beliau merupakan kemenakan dari Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dan Batalidara. Karena sudah dianggap cukup memenuhi syarat sebagai datuk, maka ditegakkan dan ditanamlah anak Putih Reno sudah itu menjadi seorang datuk dan diberikan gelar pusako adat datuk, yaitu Datuk Bandaro Putih. Menegakkan dan menanam gelar pusako adat Datuk Bandaro Putih itu dilakukan di balai-balai dan saruang, beratukkan langi, badindiangkan angin, balantaikan batu, yaitu dalam wilayah Sungai Tarap. Kemudian tempat menegakkan dan menanam Kilok Cayo Datuk Bandaro Putih itu, daerahnya dinamakan dengan Batu Tujuh Tapak, yaitu pada waktu menegakkan dan menanam Kilok Cayo Datuk Bandaro Putih dikawal oleh 4 hulu balang, dan salah seorang dari hulu balang itu kakinya hanya sebelah di atas batu dan sebelah lagi di tanah. Acara menegakkan dan menanam gelar pusako adat Kilok Cayo Datuk Bandaro Putih itu dihadiri oleh semua para datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam terlebih dahulu, yaitu 1. Indrajati Datuk Ceti Bilang Pandai dari Dusun Tuo Limo Kau. 2. Warma Dewa Datuk Bandaro Kayo dari Pariangan. 3. Indah Suda Datuk Maharajo Basa dari Padang Panjang. 4. Para Datuk nambah 5 orang dari Limo Kau. 5. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dari Pusat Pemerintahan Adat Dusun Tuo Limo Kau. 6. Si Kalap Dunia Datuk Seri Marajo dari Dusun Tuo Limo Kau. 7. Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo dari Dusun Tuo Limo Kau. 8. Gondi Awang belum bergelar datuk dari Dusun Tuo Limo Kau untuk menambah pengalaman. 9. Para datuk-datuk yang lain
baik yang berada di Mokaum maupun yang berada di Sungai Tarap. Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan mengundang para datuk itu agar ikut melihat, menegakkan dan menanam gelar pusaka adat datuk yang akan diberikan kepada Ki Lok Cayo dan juga memperlihatkan atau menyampaikan beberapa hal yang penting tentang adat yang beliau buat dan sudah disepakati oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasa Batang. 1. Memperkenalkan kemenakannya yang bernama Ki Lok Cayo yang akan diberikan gelar pusaka adat Datuk Bandaro Putih sebagai pewaris dan penerus dari Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan. 2. Memperkenalkan adat pusaka Datuk Katumanggungan yang dipaci arif dan digenggam teguh oleh pewaris dan penerusnya di luar Nantigo. 3. Dan para datuk-datuk yang menghadiri bertegak datuk itu supaya bisa menyampaikan dan memberitahukan di tempat mereka masing-masing kepada para datuk-datuk yang lain, supaya mereka juga mengetahuinya adat yang dibuat oleh Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan di Sungai Tarap. Adat yang dibuat oleh Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan itu nanti akan dipakai di Sungai Tarap dan juga untuk para datuk-datuk dan para penduduk yang sepaham sependapat dengan adat Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan. Berikut dengan daerah-daerah yang akan dirintis oleh Ki Lok Cayo Datuk Bandaro Putih. Sebagai catatan, batu 7 tapak itu masih bisa kita lihat di Sungai Tarap, dipagar dengan besi, berada di dekat batang air. Penulis sendiri juga sudah pergi ke sana dan melihat batu 7 tapak itu sebagai salah satu bukti sejarah. Itulah mengenai dan menanam Datuk Bandaro Putih di Sungai Tarap. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.